gimana ya supaya saya bisa nenangin hati yang terluka ini? Caranya apa? Rasa hampa itu sendiri kadang bisa membuat kita melihat dunia dan isinya seakan tidak berarti. Kayak hidup nggak ada artinya sama sekali. Nah, jadi aku mau memberi itu dengan ikhlas, tidak mau menerima balik. Benarkah seperti itu? Filling the gap in your soul, mengisi jiwa Anda yang kosong. Dalam hidup, kadang Anda mungkin memiliki segalanya, tapi entah bagaimana, ada sebuah lubang yang Anda terus merasakan hampa di sana. Di episode kali ini, saya Yunitan akan berdiskusi interaktif dengan Tata. So, hi Tata, nice to see you again. Nice to see you again. Yes, lubang. Ketika kita bicara tentang lubang, itu sesuatu void, rasa hampa, kosong, yang entah somehow kadang kita ngerasakan kayak ada sesuatu yang menganga di sana dan itu susah sekali untuk diekspresikan keluar. How to overcome this? Ya, sebenarnya balik lagi ke diri sendiri ya. Kenapa kita bisa ngerasa hampa? Kenapa kita bisa merasa kayak dunia kita itu kayak berat gitu. Terus kayak banyak luka yang menganga. Karena kalau kita lihat lebih teliti, lebih dalam lagi ke dalam batin kita, ke dalam hati kita, itu banyak sekali memori-memori rusak di dalam itu yang terus kita pakai, ya, yang terus tertimbun di sana sampai akhirnya itu menjadi bekas luka, itu menjadi lubang yang menganga atau malah menjadi jarak. Semakin banyak luka atau perasaan yang tidak menyenangkan di dalam hati kita, semakin besar jarak kita dengan kelihatannya, semakin besar jarak kita itu ke orang lain. Kayak kita kayak menarik diri, males banyak berinteraksi karena takut mendapatkan banyak feedback yang kurang menyenangkan kan. Nah, itu dari memori-memori yang lalu. Nah, kalau kita sangat mengerti, mengenal batin kita sendiri, hati kita, nah, isi pemikiran kita itu apa, maka kita tidak akan merasa seperti itu. Kita akan merasa sangat utuh, kita akan merasa sangat lengkap dan sangat puas dalam kehidupan kita, walau terlepas dari berapa materi yang kita hasilkan atau kita punyai gitu. Nah, caranya untuk mengatasi itu adalah kita harus lebih peka terhadap kebutuhan dari hati kita sendiri. Misalnya, hari ini kita pergi kerja, terus kayak mungkin kita punya selisih paham dengan teman sekantor. Nah, biasanya rata-rata orang sih, kalau aku nggak nyerang balik orang itu, berarti aku diem aja. Biar jangan banyak masalah lah, diem aja lah, biarin aja lah. Nanti kan toh dia kena batunya juga. Ya, pemikiran kita seperti itu. Tapi kita tidak bisa bohongi diri kita bahwasanya kita merasa tersudutkan, terkadang kita merasa terluka atau kita merasa unhappy. Nah, setiap kita punya pemikiran atau memory itu dan kita tidak selesaikan itu akan tersimpan dan itu akan menjadi satu goresan luka, satu goresan kecil. Nah, besok lagi dengan orang ini sama lagi karena orang itu patternnya sama. Karakternya seperti itu, jadi seperti itu pula dia akan mengulang patternnya, seperti itu pula kita akan teriritasi setiap harinya. Kalau satu hari kita tergores sekali, 365 hari, ya, exclude mungkin Sabtu Minggu nggak kerja dan sebagainya, ya. Oke lah kita bilang 300 hari. Ya.
Tapi bayangan itu kan tetap berlanjut walaupun satu minggu. Iya, oke. I mean, ketemu orangnya ya. 300 hari ini kita tergores terus. Kita udah punya 300 goresan dari satu orang aja. Nah, belum lagi dari pasangan mungkin, dari teman dekat mungkin, dari anak mungkin, dari orang tua, dari siapa aja, atau dari movie sendiri, gitu kan. Itu udah harus berapa banyak goresan yang kita tanggung setiap harinya. Tanpa kita sadari, kita cuma biarin aja lah, nanti bawa tidur aja, besok juga baik sendiri, atau aku pergi makan, atau aku pergi nonton dan sebagainya. Kita lupa untuk mengobati luka tadi, walaupun irisannya sedikit, tapi kalau 300 irisan di satu tangan atau di satu tempat, kira-kira itu perih nggak? Kira-kira itu jadi lukanya jadi menganga nggak? Sakitnya jadi luar biasa nggak? Satu goresan sih nggak kerasa, 300 goresan itu gimana? Belum lagi yang itu diulang-ulang kan, tadi dibilang bahwasanya nggak ketemu pun diulang. Itu berarti kan sudah sangat kuat kan. Satu hari cuma satu memory, 300 hari 300 memory kita bilang. Itu yang roughly kita hanya bilang seperti itu. Nah, kita tahu sebenarnya lebih dari itu. Jadi berapa banyak beban penderitaan, rasa sakit yang sebenarnya kita bawa terus dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita nggak selesaikan itu. Nah, cara terbaik adalah ketika kita tahu bahwasanya itu kita sudah terluka, tergores di sana, kita bukan nyerang. Kita lihat dulu ke diri kita sendiri. Gimana ya supaya saya bisa nenangin hati yang terluka ini? Caranya apa? Jadi ketika kita kepikiran lagi sama si A misalnya yang buat iritasi, kita sudah ngerasa iritasi. Nah terus rasa iritasi itu mungkin pada awalnya tidak begitu gede karena pertama kali teriritasi. Jadi kita mungkin abaikan saja, yang kedua kali, tiga kali itu udah mulai terasa. Nah, kalau dari kecil-kecil itu kita cari caranya, gimana ya caranya atasi? Oh hari ini saya terluka. Kenapa bisa terluka ya? Oh tadi dia ngomong begini ke saya, terus saya ngerasa begini. Nah kita bisa ngelihat itu kan. Oh kenapa ya kalau orang lain berbicara seperti itu, aku bisa berpikir seperti ini. Berarti ada persepsi-persepsi yang kita percayai sebagai benar itu mungkin tidak benar di dunia dia, gitu. Ini hanya di dunia saya, gitu kan. Ya, jadi kita cari banyak angle untuk melihat possibility di dunia dia dan di dunia kita. Perbedaannya di mana? Kemungkinannya apa aja? Nah itu mengurangi banyak sekali kesalahpahaman di dalam diri kita dulu. Setelah itu selesai, one day kalau misalnya orang ini kelihatannya happy banget hari ini kan, dan kita ngajak ngobrol gitu. Tapi itu dalam keadaan kita sudah berdamai dengan diri kita. Kita sudah reduce the pain dulu. Baru kita ngajak ngobrol. Kalau misalnya ya ada orang ngomong gini sama lu rasanya gimana? Mungkin dia bilang, kalau orang ngomong gitu berarti mungkin dia mau diajak makan gitu. Nah terkadang ada tipe orang yang dia pengen ngajak tapi kayak mau berantem karena dia nggak tahu cara komunikasi. Karena mungkin itulah cara dia berkomunikasi di lingkungan dia, dan kita tidak tahu kan seseorang itu berkembangnya lingkungannya bagaimana. Jadi kita hanya melihat dunia kita kok berkembangnya begini. Kalau orang ngomong begini berarti ngajak berantem. Ya, kayak orang Indo dengan orang di luar negeri, itu cara berpikirnya beda jauh. Mungkin orang Indo bilang, mungkin lain hari ya, kan berarti dia sudah menolak secara halus sebenarnya. Tapi mungkin di luar negeri itu kalau kita bilang, mungkin lain hari, tapi memang mereka mau bertemu misalnya. Nah, mungkin perbedaannya di situ. Ini contoh kecil sih yang dikasih, tapi banyak kesalahpahaman timbul itu karena persepsi yang ada di dunia dia dengan kita itu berbeda. Jadi kita hanya pakai apa yang kita punya untuk mengartikan apa yang ada di dunia dia. Sebenarnya ini nggak fair. Nah, kalau kita ajak ngomong gitu, kita jadi tahu dong, oh ternyata dia pemikirannya begitu. Berarti saya sia-sia dong marahnya. Gitu. Rasa hampa itu sendiri kadang bisa membuat kita melihat
dunia dan isinya seakan tidak berarti. Kayak hidup nggak ada artinya sama sekali. Dan itu bisa melihat kita ke satu emosi negatif yang jauh lebih besar, dan itu bisa melukai kita. How menambal lubang yang seperti itu gitu? Hampa itu datang karena kita tidak bersama dengan diri kita. Kita selalu bersama objek yang ada di luar kita. Misalnya anak, pasangan, dan sebagainya. Kita sibuk untuk cari cara membahagiakan mereka, sedangkan kita menelantarkan diri sendiri. Maka kita akan merasa hampa, tidak ada apa-apanya, karena kita tidak pernah mendapatkan apapun. Kita hanya terus memberi, dan ada kan persepsi kayak gini, aku cuma mau memberi lah, aku gak usah menerima, cause I am strong. Cause I am able to give it to you. Right? Jadi kita punya kemampuan memberi tapi tidak punya kemampuan menerima. Jadi gimana bisa nggak hampa dan hambar? Karena setiap kali orang mau kasih kita tolak, kita nggak mau. No, kalau kita terima berarti itu nggak bagus dong. Berarti kan kayak aku memberi untuk menerima gitu kan. Nah, jadi aku mau memberi itu dengan ikhlas, tidak mau menerima balik. Benarkah seperti itu? Makanya kembali lagi persepsi-persepsi kita gitu. Kita bisa punya gap itu karena kita itu selalu melihat keluar, nggak ke dalam gitu. Jadi kita selalu menemani orang lain, tapi kita selalu neglect atau menelantarkan diri kita sendiri. Maka kita bisa ngerasa hampa, karena kita selalu kayak apa-apa kasih ke orang lain, tapi kita nggak pernah kasih itu ke diri kita sendiri. Kalaupun orang lain mau kasih, kita nggak mau menerima, karena kita tidak punya kemampuan untuk menerima itu. Jadi terkadang kita ngerasa kayak kita sayang sama orang itu, kita sering banjiri hadiah, tapi terkadang kita butuh itu juga sebagai manusia. Nah, karena kita dikasih sekali, 2 kali kita nolak, lama-lama orang berpikir, oh dia nggak butuh hadiah. Jadi ketika orang nggak kasih, kita malah ngerasa, kenapa ya? Kok aku udah ngelakuin sebanyak itu tapi aku nggak dikasih apa-apa gitu. Kayak hadiah itu bukan soal uang lah, bukan soal gede kecilnya, tapi kayak dikit aja perhatian dari mereka, masa nggak ada gitu. Sebenarnya kita sendiri yang stopin itu, tapi kita kayak nggak tahu, karena itu otomatis kan persepsinya dari masyarakat. Kayak di dalam masyarakat itu kita harus memberi dengan ikhlas, dimana kita kalau dikasih balik jangan nerima, kalau nggak jadi nggak ikhlas. Gitu. Jadinya kita kayak ngerasa kayak hampa, jadi segala sesuatunya itu kayak nggak berarti gitu. Bukan nggak berarti, itu semua banyak artinya, hanya saja kita tidak tahu cara mengartikannya. Dan kita tidak tahu caranya buat itu berarti. Ya balik lagi, diri kita sendiri kan, yang tidak tahu caranya. What's our mind? Sweeten your mind.